Kita lanjutkan ke materi fungsi kuadrat. Nah, ini inti dari UKBM 9 adalah fungsi kuadrat. Kalian diharapkan bisa menggambar dan menentukan sifat, ya. Oke, langkah menggambar fungsi kuadrat itu begini. Grafik fungsi kuadrat digambar dengan cara menentukan beberapa titik. Langkahnya, pertama kalian tentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu ya pasti ketika Y-nya 0 ya. Lalu cari titik potong dengan sumbu Y, ya ketika X-nya 0 gitu. Lalu nanti kalian cari sumbu simetri dan titik puncak. Ini rumusnya. Kalau titiknya sudah ada banyak, lebih dari 2 maksudnya, lebih dari 2, maka sudah cukup langkahnya sampai D. Kalau titiknya belum sampai 2, maka kita pakai langkah E, cari beberapa titik bantu. Setelah itu, titik-titiknya kita masukkan ke dalam diagram kartesius, lalu hubungkan, nanti akan jadi gambar bentuknya parabola. Kita coba soal yang pertama. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Oke, langkah menggambarnya apa tadi? Iya, cari titik potong dengan sumbu X, lalu cari titik potong dengan sumbu Y, lalu cari sumbu simetri, cari titik puncak, dan kalau perlu, cari titik bantu. Langkah pertama dulu, tentukan titik potong kurva dengan sumbu X, yaitu ketika Y-nya 0 ya. Artinya apa? Oh, berarti soal ini yang tadinya X kuadrat min 4X min 12 sama dengan kan 0 gitu. Lalu ini tinggal cari nilai X-nya, berarti cari akar. Akar tuh gimana? Akaparkan aja ya. Cari angka dikalikan min 12, dijumlahin min 4, berapa? Ya, min 6 sama 2 gitu ya. Dari sini kita punya berarti X-nya, X tambah 2 sama dengan 0, X min 6 sama dengan 0, berarti X-nya min 2 atau X-nya 6. Jadi titiknya apa? Titik ya. Titik itu harus X, Y. Kalau ini kan X dengan X. Kalau titik harus X, Y, berarti min 2 itu pasangannya harus Y. Berapa Y-nya? Ini ada Y-nya 0 gitu. Jadi titik potongnya adalah min 2,0 dan 6 juga 0. Demikian. Lanjutkan, langkah keduanya. Kita cari apa? Ya, nanti titik potong dengan sumbu Y, lalu nanti cari sumbu simetri, titik puncak. Demikian. Kalau perlu titik bantu. Kita lihat. Kita cari titik potong dengan sumbu Y. Yaitu apa? Yaitu ketika X-nya 0. Soalnya kan tadi ini. Kalau X-nya 0 gimana? Ya ganti aja X ini dengan 0. Berarti jadi 0 kuadrat min 4 kali 0 min 12. Berapa? Ya, min 12. Jadi titiknya apa? Titik itu kan X, Y ya. Berarti X-nya ini 0. Y-nya min 12. Jadi 0, min 12. Beres, titik potong. Sekarang sumbu simetri. Apa sumbu simetri rumusnya? Ini. Min B per 2A. Oke, di soal kita B-nya ini ya, min 4, A-nya 1. Oke, jadinya min 4 per 2 kali 1, yaitu 2. Jadi sumbu simetri itu X sama dengan 2. Langkah berikutnya, kita cari titik puncak. Rumusnya ini, XP, YP, X puncak, Y puncak maksudnya. XP-nya adalah min B per 2A. Oh, ini sama ya dengan yang tadi ya. Dengan sumbu simetri, berarti udah ada hitungannya, yaitu 2. Tapi YP-nya adalah D per min 4A. Masih ingat? D itu apa? Ya, diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Berarti puncak kita adalah, nah min B per 2-nya kan udah ada ya, tadi dihitung yaitu 2. Jadi langsung aja kita tulis 2. Lalu D-nya jadi ganti B kuadrat min 4AC. Apa B? Di soal kita B-nya min 4. A-nya 1, C-nya min 12. Masukkan ke sana. Yang ini A-nya ganti 1. Hitung. Min 4 kuadrat 16 ya. Min 4 kali 1 kali min 12 positif 48. Tambahin jadi 64 per min 4. Berapa ini? Ya, min 16. Jadi titik puncaknya 2, min 16. Beres? Kita lihat. Perlu nggak kita cari titik bantu? Lihat titiknya. 1, 2, terus tadi ada 2 lagi. Udah 4. Sudah cukup. Tidak perlu titik bantu. Langsung kita menggambar. Kita lihat dulu tadi datanya apa aja. Titik potong dengan sumbu X-nya apa tadi? Ini. Titik potong dengan sumbu Y-nya tadi apa? 0, min 12. Sumbu simetrinya X sama dengan 2. Lalu titik puncaknya ini. 2, min 16. Kita masukin ke koordinat kartesius. Oke, pertama kita buat dulu sumbu X ya. Lalu sumbu Y. Kita simpan sekarang setiap titiknya. Min 2, 0. Simpan di mana? Ini kan artinya X-nya min 2. Kalau X min itu kan adanya di daerah kiri ya, berarti simpan di sini. Lalu 6,0,
X-nya 6, Y-nya 0, berarti pasti nempel di sumbu X. Dan namanya juga titik potong dengan sumbu X, ya pasti nempel di sumbu gitu. 6, berarti sebelah sana. Nah, ini 6,0. Lalu kita simpan 0,-12. Namanya titik potong dengan sumbu Y, berarti pasti nempel di sumbu Y. Cari angka -12 di sumbu Y, oh di bawah. Gitu. Sekarang kita ke titik puncak dulu deh. 2,-16 simpan di mana? Berarti kan X-nya 2, Y-nya -16. Ini 2, Y-nya -16, oh di bawah. Demikian. Oke. Lalu sumbu simetri ya, kita simpan sumbu simetri. Dia berupa garis ya, X sama dengan 2. Gimana ngegambarnya? X-nya 2, angka 2 kan sebelah sini. Nah ini, sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Garis yang membagi dua kurva sama bagian. Jadi kalau kita lipat persis, ujung sama ujungnya saling nempel. Gambarnya jadi gimana dong? Gambarnya hubungkan semua titik yang berdekatan, arahnya ya ke arah puncak ya, puncak. Puncaknya kan ini. Jadi dari sini ke sini gitu. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya gambarnya seperti ini. Ini adalah kurva yang barusan selesai sampai di sini menggambarnya. Oke, kita masuk ke sifat sekarang. Sifat dari grafik fungsi kuadrat. Apa sih sifat? Nah, kadang soal itu tidak meminta kalian menggambar, cuma ingin tahu aja. Kalau ada soal persamaan fungsi kuadrat, itu kira-kira gambarnya akan seperti apa gitu. Nah, kurang lebih ada 6 gambar untuk fungsi kuadrat. Ini disebutnya parabola ya. Ada yang gambarnya seperti ini. Lihat, ini adalah sumbu X. Apa bedanya? Gambar 1, 2, dan 3. Nah, lihat, perbedaannya itu di sumbu X kelihatan. Yang pertama ini kena memotong, berarti ya, memotong sumbu X di 2 titik. Yang ini di 1 titik. Yang ini tidak memotong, gitu. Apa sih itu maknanya? Nah, tadi kita sudah menggambar titik yang ini, yang nempel di sumbu X itu kan titik potong dengan sumbu X, yaitu akar-akar, gitu kan? Akar-akar sebenarnya. Jadi kalau kalian punya dua akar yang berbeda, pasti gambarnya akan kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kalian punya akarnya kembar, maka gambarnya kan berarti X1 sama X2 sama ya, nempel di sini. Ya berarti titik potong dengan sumbu X cuma ada 1 gitu. Lalu kalau akar-akarnya berupa bilangan akar negatif, imajiner. Berarti gimana? Ya nggak bisa digambar di sumbu X, berarti melayang atau mungkin nanti tenggelam. Begitu. Oke. Lalu tambahan lagi, lihat, kalau kurva seperti ini kita sebut dia kurvanya terbuka ke arah atas. Jadi kalau kita sebut parabolanya arahnya benar gitu ya, terbuka ke arah atas. Kenapa ya? Bagaimana ya mengetahui kurva akan terbuka ke atas atau seperti ini? Ini namanya terbuka ke arah bawah. Itu bisa dilihatnya cukup dengan melihat nilai A. Kalau A-nya lebih dari 0 atau positif maksudnya, positif ya, berarti pasti gambarnya seperti yang gambar 1, 2, 3. Terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya negatif, berarti nanti parabolanya arahnya terbalik, salah gitu ya. Negatif, parabolanya terbuka ke arah bawah, seperti gambar 4, 5, 6 ini. Oke, ulangi. Jadi, sifat dari fungsi itu apa sih? Kita tuh hanya ingin tahu kurvanya, arah gambarnya gimana gitu. Ke atas atau ke bawah. Lalu, ada berapa titik potong? Itu yang dimaksud dengan sifat. Oke, kita geser ke gambar kedua. Tadi sudah dijelaskan gambar seperti ini untuk A-nya gimana? Ya, A-nya lebih dari 0. Lalu, kalau yang titik potong dengan sumbu X-nya kembar, berarti kaitannya sama diskriminan. Diskriminan-nya gimana? Iya, D-nya sama dengan 0. Nah, gambar seperti ini kita sebut kurva terbuka ke atas. Ada berapa titik potong dengan sumbu X? 1 ya? Ya, 1. Oke, kita lihat gambar yang ini sekarang. Yang gambar ketiga. A-nya gimana? Kan gambarnya terbuka ke atas ya. Ke arah yang betul parabolanya, berarti A-nya betul lebih dari 0. Lalu diskriminannya gimana? Tadi itu kaitannya diskriminan itu dengan akar-akar. Kalau begini, nilai X-nya, akar-akarnya imajiner. Nggak bisa digambar, berarti imajiner itu apa? D kurang dari 0. Dan gambarnya kurva terbuka ke arah atas. Ada berapa titik potong dengan sumbu X? Nggak ada ya? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan gambar yang bawah. A-nya gimana kalau gambarnya terbalik begini parabolanya? Iya, kurang dari 0. Lalu D-nya, D itu lihat dari titik potong ya. Berapa titik potong? Ada 2 ya. Berarti D-nya lebih dari 0. Yang ini
A-nya gimana? Karena terbuka ke arah bawah. Oh ya, ini terbuka ke arah bawah, 2 titik potong. Yang ini A-nya kurang dari 0. D-nya, nah lihat, hanya ada 1 titik potong, berarti D-nya sama dengan 0. Kurva terbuka ke arah bawah. Berapa titik potong tadi? 1. Lanjutkan yang ini. A-nya, oh A-nya udah jelas. Ke arah bawah kurang dari 0. D-nya gimana? Ini pasti gambar X yang imajiner ya, akar-akar imajiner. Berarti kurang dari 0. Kurva terbuka ke arah bawah, lalu ada berapa titik potong? Tidak ada. Begitu. Kita coba dengan soalnya. Tanpa menggambar, tentukan sifat dari grafik fungsi ini. Coba. Jadi kita harus cari tahu apa? Cukup A dengan D. Udah langsung terjawab nanti sifatnya. Oke, soal kita punya nilai A. A-nya berapa? Ya, 1. 1 itu gimana sih? Lebih dari atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Ya, positif kan? Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti gambarnya parabolanya benar atau yang kebalik? Yang benar ya, yang gini, terbuka ke atas. Nah, yang begitu. Kurang lebih ya, kalian tidak perlu menggambar, ini Ibu mengilustrasikan saja. Lalu kita cari D. B-nya berapa di soal? Ya, B-nya min 4, A-nya 1, C-nya min 12. Ganti, min 4 kuadrat 16 ya, ditambah 48 yaitu 64. 64 itu kan lebih dari 0. Jadi kalau D diskriminan lebih dari 0 itu tadi kesimpulannya ya punya 2 akar real yang berbeda. Apa maksudnya 2 akar real yang berbeda? Oh, berarti punya 2 titik potong dengan sumbu X gitu. Kalau ini adalah sumbu X, maka ada 2 titik potongnya, ini dan itu. Jadi gambarnya akan seperti ini kurang lebih gitu. Jadi apa sifat dari grafik fungsi X kuadrat min 4X min 12? Ya, ini sifatnya. Terbuka ke arah atas dan punya 2 titik potong dengan sumbu X. A-nya lebih dari 0, D-nya lebih dari 0. Itu. Kita coba contoh yang berikutnya supaya lebih paham. Tanpa menggambar, tentukan sifat dari grafik fungsi berikut. Cari apa tadi? Ya, cukup cari A dan cari D. A soal kita min 2. Min 2 itu kan berarti negatif, kurang dari 0. Berarti arah gambarnya gimana? Iya, terbuka ke bawah, seperti ini. Lalu kita cari D. B-nya berapa ya? Di sini. 1 ya. A-nya min 2, C-nya min 5. Gitu. 1 kuadrat min 4 kali min 2 kali min 5. Oke, jadinya 1 min 40 alias min 39. D-nya min 39. Kurang dari 0 ya berarti. Apa artinya? Oh, punya 2 akar yang imajiner. Ingat ya. Apa maksudnya imajiner? Berarti kalau digambar, nggak akan pernah ada titik potong dengan sumbu X-nya gitu. Dan tadi karena gambarnya begini, ke arah bawah, berarti dia di bawah sumbu X. Itu ya, kurang lebih kalau digambar seperti ini. Kesimpulannya, berarti apa sifatnya? Sifatnya ini. Persamaan kuadrat terbuka ke arah bawah dan tidak punya titik potong dengan sumbu X. Nama lainnya definite negatif. Untuk gambar yang seperti ini ya. Definite negatif. Lalu sifat lainnya, A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0. Demikian. Oke, sampai sini dulu. Silahkan kerjakan soal-soal yang berikut ini. Kumpulkan di GCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.